oleh PDRM juga terhadap seorang tersangka wanita asal Filipina ya, ditemukan sedang membawa barang bukti sabu seberat 3,1 kg. Bukan 6 ya Pak ya, seperti yang diinformasikan selama ini. Informasi yang kami terima 3,1 kg. Okay. Nah, yang dua anggota Polda Kalbar ini, mereka disinyalir akan menerima di Kucing 3,1 kg tersebut. Jadi sebelum terkirim sudah ditangkap oleh PDRM terhadap pengirimnya. Jadi dua anggota ini tidak ditemukan ketika ditangkap itu sedang membawa barang bukti narkoba. Tidak. Tapi keberadaan mereka pertama di sana itu bukan negara mereka. Betul. Mereka tidak sedang bertugas di sana. Ya. Tidak ada izin juga. Tidak ada alasan mereka untuk sedang berada di sana. Nah, itu kemudian dikoordinasikan. Pak Kapolda Kalimantan Barat, mereka kan kerjasama antar perbatasan dengan kepolisian PDRM yang ada di Kucing, sehingga koordinasi itu lebih lancar. Nah, informasi ini dilaporkan kepada Bapak Kapolri, Kapolri memerintahkan untuk menonaktifkan, menindaklanjuti untuk bagaimana sebenarnya kasus tersebut. Oleh karena itu, Kapolda Kalimantan Barat memerintahkan Wakapolda dan Direktur Reserse Narkoba untuk berkoordinasi dengan PDRM di Kucing. Sampai saat ini update dari hasil koordinasi itu kami belum mendapatkan informasinya karena dua anggota Polda Kalbar ini akan diperiksa oleh PDRM itu selama 7 kali 24 jam. Berarti prosesnya ada di Malaysia terlebih dahulu ya, betul, Pak Sompi. Nah, dengan kejadian ini bagaimana Pak Polri paling tidak menerima ini seperti ada benalu juga di tubuh Polri lagi? Lagi-lagi terjadi. Kemarin kan ada sempat kasus judi online ya, tapi sekarang ada lagi kemudian catatan yang juga kurang mengenakan bagi Polri. Ya, memang anggota Polri cukup banyak. 400.000 ya, 408.000 anggota se-Indonesia, cukup banyak. Kemudian mereka terutama penyidik ya bisa saja rentan terhadap pengaruh-pengaruh dari sindikat mafia. Nah, kasus ini kalau kita lihat ini kemungkinan mafia masuk ya karena AKBP Ida ya, ini AKBP ini kan dulunya pernah bekerja sebagai seorang kasubdit. Ini ya Pak yang disaksikan. Ya betul, Ida Endri ya. Ya, Ida Endri Prastiono ya Pak. Ya. Tadinya dia seorang kasubdit di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat. Benar nggak Pak, ini sesuai klarifikasi dengan Pak Sompi ini beberapa kejadian atau paling tidak catatan hitam dari AKBP Ida Endri? Ya, karena reputasi tersebutlah maka yang bersangkutan tidak diberi lagi jabatan sebagai penyidik, sebagai kasubdit sejak beberapa bulan sebelumnya. Ya, mungkin di awal tahun 2014 dia sudah dipindahkan ke Biro Perencanaan Polda Kalimantan Barat. Apakah sama dengan M. Harhab kalau tidak salah ya? Kalau M. Harhab ini anggota di Polsek, bukan di Polda. Ya, menurut informasi dia ditelepon oleh AKBP untuk menerima kiriman. Jadi keberadaan dia itu untuk membantu AKBP. Ida Endri ya. Ya, ini beberapa catatan hitam dari AKBP Ida Endri Prastiono berdasarkan bidang Propam Polda Sumut yang memberikan datanya. Pernah juga bermasalah dari mulai 2001 tadi, 2010 loh, kemudian ada juga sampai 2013 dimutasi dari Polda Sumut ke Polda Kalbar. Nah, catatan penting mungkin Pak Roni setelah juga melihat bagaimana catatan hitam AKBP Ida Endri, kita belum punya M. Harahap, tapi saya ingin ke Bang Johnson dulu. Bang Johnson, setelah kepolisian mendapat beberapa masukan, mungkin kemarin yang juga agak cukup sensitif dari Kompolnas justru ya Bu Hamidah ya, melalui Pak Adrianus, tapi kita ini sebagai pembelajaran paling tidak, dilihat dari catatan AKBP Ida Endri ini dan juga M. Harahap, memang mereka adalah orang yang tiba-tiba saja melakukan kejahatan atau sebenarnya sudah lama menguasai bidang-bidang ini? Kalau saya lihat ya, dilihat dari
jumlah narkobanya Ya. dan cara dia pergi, tampaknya dia bagian dari sindikat atau mungkin harus diperiksa sebagaimana